Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Anak-anak sudah bergabung pada pembelajaran di Zoom meeting hari ini. Baik, Ibu akan buka dengan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Jessica. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jessica. Bersama, Bu. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 yang sudah Ibu share di Google Classroom? Pada materi pembelajaran 2, kita sudah belajar tentang penyebab diare, gejala diare, ciri-ciri bahasa iklan, dan juga properti tari daerah. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi pada pembelajaran 2? Sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih. Anak-anak, silakan kalian aktifkan dulu kameranya ya, karena akan Ibu screenshot untuk dokumentasi. Anak-anak, Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6, yaitu setelah anak-anak membaca dan mengamati video pembelajaran, nanti anak-anak mampu untuk menganalisis kata kunci pada iklan elektronik dengan benar. Nah, jadi itu adalah keenam tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Anak-anak, silahkan kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar suasana pasar. Apakah kalian masih ingat aktivitas apa saja yang ada di pasar? Di pasar itu terjadi aktivitas jual beli. Selain itu, ada juga kegiatan para pedagang yang menawarkan barang dagangan. Ada kegiatan pembeli yang menawar harga sebelum membeli barang yang diinginkan. Nah, jadi itulah beragam aktivitas yang terjadi di pasar. Salah satu aktivitas masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan adalah aktivitas di pasar. Terdapat beragam perbedaan di pasar seperti perbedaan latar belakang, pekerjaan, usia, suku, agama, dan lainnya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki beragam perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Anak-anak, mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan suku, agama, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Bagaimana pendapat anak-anak? Ya, Arya? Karena manusia makhluk sosial.
Baik, anak-anak, jadi benar jawaban dari Ari Arta tadi karena manusia itu adalah makhluk sosial sehingga bergantung dengan orang lain dan harus saling bekerja sama dengan orang lain. Nah, semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun mereka berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Anak-anak, ayo kita amati gambar berikut. Nah, ada gambar apa saja ya? Ada gambaran pulau, tarian daerah, dan suku adat. Ya, benar. Putri. Bagaimana anak-anak yang lainnya? Sudah dapat terlihat ya gambarnya? Nah, lalu apakah hubungan dari semua gambar ini dengan gambar peta Indonesia? Menurut anak-anak, apa hubungan dari semua gambar ini dengan gambar peta Indonesia? Di Indonesia ada banyak tarian daerah dan suku-suku bangsa negara dan pulau-pulau lain. Ya, bagus jawaban dari Putri Suari. Bagaimana anak-anak yang lainnya? Ada pendapat berbeda? Baik, anak-anak, agar anak-anak lebih memahami tentang apa hubungan dari semua gambar ini, mari kita simak video berikut. Hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Baik, anak-anak, tadi kita bersama-sama sudah menyimak video pembelajarannya. Nah, jadi hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat. Anak-anak, bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dapat anak-anak perhatikan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara kita yaitu burung Garuda yang dicengkram pada kaki burung Garuda. Walaupun di Indonesia terdapat keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lainnya, namun masyarakat Indonesia tetap bersatu. Kita harus saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Lalu, apa contoh kegiatan yang dapat dilakukan atau sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah? Nah, anak-anak, coba kalian berikan pendapat tentang contoh kegiatan yang dapat dilakukan atau sudah anak-anak lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Baik, nah jadi kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung keberagaman di sekolah itu antara lain tidak memilih-milih teman dalam belajar kelompok. Itu adalah 3 contoh dari tindakan untuk mendukung keberagaman sosial di sekolah. Pasti anak-anak sudah pernah melakukannya, bukan? Sudah ya? Baik, akan Ibu lanjutkan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Bercerita tentang apa ya gambar ini? Kedua gambar tersebut itu bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Nah, lalu apa ya arti dari pembangunan sosial budaya?
Nah, mari kita simak pada video berikut. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menyimak pada video. Jadi, arti dari pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Tujuan dari pembangunan sosial budaya adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Contoh upaya yang dapat kalian lakukan untuk membangun dalam pembangunan sosial budaya adalah membeli produk hasil karya budaya daerah Indonesia. Anak-anak, apakah bisa dipahami tentang pembangunan sosial budaya? Bisa? Baik, akan Ibu lanjutkan. Anak-anak, budaya Indonesia yang sangat beragam sering dijadikan bahan untuk iklan budaya, seperti pada contoh iklan berikut. Coba anak-anak perhatikan iklan yang ditampilkan. Ini merupakan iklan Pesona Pangan Nusantara ke-10. Anak-anak, iklan itu memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Seperti pada iklan ini ya. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan dari iklan. Apakah kalian masih ingat apa itu kata kunci? Ya, jadi kata kunci merupakan kata-kata singkat yang mewakili ide yang ingin disampaikan. Seperti pada iklan Pesona Pangan Nusantara ke-10, kalimat pada iklannya adalah Pesona Pangan Nusantara ke-10. Dan kata kunci pada iklan tersebut adalah Pangan Nusantara. Mengapa kata kunci pada iklan tersebut adalah Pangan Nusantara? Karena itu adalah kata-kata singkat yang merupakan ide dari iklan dan ingin disampaikan dalam iklan. Tujuan dari iklan ini adalah untuk mempromosikan pangan Nusantara melalui suatu acara atau kegiatan yaitu Pesona Pangan Nusantara ke-10. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami tentang kata kunci pada iklan? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ya. Nah, anak-anak silahkan baca teks percakapan ini terlebih dahulu. Teks percakapan ini juga ada pada buku tematik halaman 70. Nah, anak-anak, pada teks percakapan ini disampaikan bahwa tidak semua iklan itu menyampaikan informasi dengan benar. Kata-kata iklan dibuat sengaja untuk menarik para pembeli. Seperti pada cerita ini, Udin itu suka untuk minum minuman ringan yang ditampilkan di iklan. Tetapi ternyata minuman ringan itu tidak mengandung manfaat atau tidak memberikan manfaat kesehatan. Sebaliknya, minuman ringan yang dijual di pasaran itu bukanlah minuman sehat karena mengandung pengawet dan pewarna.
Anak-anak, minuman ringan yang dipasarkan itu belum tentu menyehatkan. Lebih baik kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri, yaitu dengan membuat infused water. Infused water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Anak-anak, ini adalah gambar dari air infus atau infused water. Coba kalian perhatikan. Pada air itu ditambahkan lemon, ada mentimun, dan ada daun mint. Nah, anak-anak, kalian boleh mencoba untuk membuat air infused water ini. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya. Kenali dulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Untuk cara pembuatannya, bisa kalian baca di buku tematik halaman 71. Cara membuat minuman kesehatan. Bisa kalian coba di rumah. Baik, anak-anak, jadi demikianlah materi pembelajaran pada pembelajaran 4 hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja ya? Kita sudah belajar tentang keberagaman dan kerjasama. Anak-anak masih ingat mengapa orang-orang yang berbeda suku, adat istiadat, pekerjaan, agama, dan lainnya masih dapat saling membantu dan saling bekerja sama? Karena itu bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan dengan rukun dan karena manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, anak-anak apakah masih ingat apa semboyan bangsa Indonesia? Ingat. Semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari semboyan tersebut? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ya, walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, tetapi harus tetap bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Nah, anak-anak, apakah masih ingat apa saja tindakan yang dapat kita lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah? Tidak memilih-milih teman. Ya, bagus, Devi. Ada yang punya pendapat lain? Menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan ras. Ya, bagus, Jessica. Nah, lalu bagaimana dengan tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu pembangunan sosial dan budaya? Apakah masih ingat? Membeli produk hasil karya budaya daerah. Ya, bagus, Devi. Bagaimana anak-anak yang lain? Ada pendapat berbeda? Mempelajari kebudayaan daerah. Ya, bagus, Ari. Kita harus mempelajari kebudayaan daerah. Bukan cuma budaya kita, tapi juga budaya dari daerah lainnya, seperti dari Jawa, Madura, Kalimantan, dan banyak lagi ya. Nah, anak-anak, masih banyak lagi contoh-contoh upaya yang dapat dilakukan untuk pembangunan sosial budaya. Salah satunya adalah membudayakan kegiatan gotong royong, karena gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, silahkan anak-anak nanti mengerjakan tugas pada buku tematik halaman 68. Petunjuk soalnya adalah anak-anak
coba menemukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Boleh dalam upaya pembangunan sosial budaya. Buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana seperti pada contohnya itu di halaman 68. Jadi harus lengkap, berisi judul laporan, tujuan laporan, tempat pengamatan, tanggal pengamatan, dan hasil pengamatan serta kesimpulan. Buat dengan lengkap ya anak-anak. Bu, tugas yang ini ada di Classroom ya? Ya, sudah Ibu share di Google Classroom ya anak-anak. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, silakan di-upload di Google Classroom. Untuk pembelajaran 4, tugasnya itu saja. Nah, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan tentang materi atau tentang tugas? Tidak, Bu. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah. Ibu tutup PowerPoint-nya. Baik, anak-anak. Jadi, itulah materi pada pembelajaran 4. Nanti kalian bisa baca-baca kembali materinya pada buku tematik halaman 64 sampai 71. Atau kalian juga bisa membaca materinya pada PowerPoint yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kita akan cukupkan Zoom meeting hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Untuk itu, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum kita menyelesaikan kegiatan Zoom, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri. Baik, terima kasih anak-anak sudah bergabung pada pembelajaran Zoom meeting hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Baik, akan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih anak-anak. Boleh meninggalkan room Zoom meeting-nya ya. Terima kasih.